Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gema Guyardi, Presiden Direktur Astronaci Internasional. Ya Mas Gema, kita lanjutkan kembali nih, sektor pertambangan batubara yang Anda katakan memang demand-nya lagi tinggi juga adanya permintaan dari negeri China begitu ya terkait dengan batubara Indonesia. Sementara di dalam negeri beberapa di antaranya justru sedang terkena aksi jual ini. Bagaimana Anda melihat, apakah lagi-lagi seperti Adaro Energi tadi justru peluang kita bisa mengambil posisi beli sampai dengan 1.290 atau 1.300, Harum Energi pun demikian juga sampai dengan level-level ya 5.200 kemudian 5.275. Untuk Indika Energi sendiri bagaimana? Mari kita lihat Indi, target price-nya masih bisa ke 1650 seharusnya. Oke. Dan yang kita khawatirkan sekarang apakah dia masuk ke sideways lagi atau tidak. Nampaknya ini memang mau konsolidasi lagi di Indika Energinya. Pada saat Anda memutuskan untuk beli, minimum kalau mau beli di 1380 karena itu harga yang cukup fair untuk Anda masuk. Jadi jangan FOMO ya. Kalau FOMO repot nanti urusannya. Nah, kayak misalnya Adaro ya kita coba antri di 1265 sampai 1270 gitu. Baik, berarti Indika Energi sebaiknya buy on weakness saja ya di tengah pelemahan. Buy on weakness ya. Kali ini kita buy on weakness dulu mumpung dikasih ya. Kalau kemarin kejar-kejaran nggak dapat ya udah kita antri dulu di bawah. Oke. Itu dia untuk Indika Energi, peluang ke 1.380 cukup terbuka di tengah pelemahan 1,6%-an. Sementara kalau misalnya Indika Energi resistennya nih, potensial upside sampai kemana kira-kira? Kita melihat multiple resisten yang terjadi itu kan di 1.540, jadi 1.520 sampai 1.540. Kita bisa jadikan itu sementara untuk tahanan yang bisa digunakan sebagai referensi target price. Oke. Ya. Nah, apabila sudah memiliki posisi begitu, kita mengikuti saran yang sudah disampaikan Mas Gema begitu, buy on weakness. Seberapa lama sih nanti ada potensial upside ataupun pembalikan arah dari saham-saham berbasis tambang batubara ini? Kita bisa perhatikan untuk saham Indi itu biasanya ya sejak tahun 2018 itu kan 2020 itu kan memang dia bear dan sideways. Tetapi kalau kita lihat dari karakter utamanya ketika dia bullish, cara main Indi itu adalah kurang lebih kalau dia naik itu 5 hari, terus kemudian dia bisa 2 minggu, 3 minggu sideways. Naik 5 hari, terus sideways lagi, seperti itu. Nah, yang terjadi di saat ini, di pergerakan Indi setelah ini lagi konsolidasi, selama harga itu tidak turun di 1.300, kita lagi menunggu kenaikan 5 hari berturut-turutnya. Jadi pada saat trader jangka pendek itu melihat Indi naik secara konsisten ya, kontinu terus 5 hari, nah biasanya itu kita bisa take profit dulu. Nah target di 1520, 1540 itu nampaknya bisa pada saat dia berjalan lancar ya, maka agendanya di akhir Juni sampai kurang lebih minggu ketiga Juli itu idealnya bisa dicapai. Oh, itu dia. Berarti peluangnya memang itu kalau kita bicara mengenai tren ya, behavior dari pergerakan sahamnya. 5 hari naik, kemudian setelah itu konsolidasi ya untuk pergerakan dari Indika Energi. Jadi memang harus diperhatikan dengan cermat pada saat sudah menyentuh level-level supportnya di 1380 tadi ya, kurang lebih untuk buy on weakness-nya. Oke, itu dia untuk Harum, kemudian Indika Energi dan Adaro, ITMG juga tadi sudah kita ulas. Sedikit saja kita bahas Bumi nih, bagaimana dengan Bumi? Ya, kita perhatikan Bumi ini tetap menjadi saham sejuta umat sejak dulu ya. Betul. Kalau menurut saya liquidity-nya ini nggak ada yang maintain saham ini. Jadi ya gimana ya, kalau saya bilang apakah ini saham jelek tergantung Anda melihat dari sisi mana. Tapi kalau misalnya kita concern-nya adalah liquidity, tentunya Anda tidak akan pilih saham ini gitu. Oke, baik, itu berarti tinggalkan saja begitu untuk pergerakan dari saham Bumi. Ya. Baik, kita masuk ke dalam rekomendasi saham pilihan. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan kepada redaksi dari Pak Gema Guyardi. Ada Adaro Energi, kemudian Harum juga sama, dan Indika Energi yang tadi sebagian besar dari sektor pertambangan yang sudah kita ulas juga. Ada sektor perbankan juga yang masuk di dalamnya, Bank Mandiri. Sementara kita tahu ini adalah saham-saham yang bisa dikatakan fluktuasinya cukup kencang dalam beberapa waktu terakhir ini, Mas Gema. Silakan untuk Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri tetap targetnya 7.700. Cepat atau lambat angkanya akan ke sana. Jadi Anda setia pada Bank Mandiri dari harga sekarang 20-25% harusnya masih bisa dicapai. Terus kemudian kita lihat dari kayak saham-saham ITMG, batubara ya, sekali lagi ITMG arahnya masih bullish, target pertama 15.800 lah, kita kasih itu 1.000 perak.
Tapi untuk kita masuknya kita tunggu di bawah aja, jangan sekarang untuk Anda masuknya. Jadi apakah nanti 14.300 Anda bisa incer ya, selama harga tidak turun di 13.600 aman. Terus kemudian ada row target price-nya, sebentar, ada row ini catatan saya 1375. 1375 ini untuk target jangka yang pendek sekali. Jadi jangan melihat dalam setahun bisa lebih pada saat dia benar-benar jadi bullish ya. Betul. Nah, berarti untuk supaya enaknya antri belinya di bawah lah 1270-an gitu. Betul. Bisa mulai masuk. Ya, terus Harum Energi. Kita perhatikan Harum Energi sekarang sedang membentuk doji, artinya ya dia nggak masalah, turun-turun ini koreksi minor saja, tetapi yang angka yang akan dikejar sama dia itu 6.300-an. Bagaimana kalau saya ingin beli ya 5.200 sampai 5.300 itu fair value untuk dibeli. Pada saat harga tiba-tiba lompat dan dia naik lagi di atas 5.500, Anda boleh masuk sebagian. Jadi ini semi bermain di money management juga sebenarnya. Oke. Kalau kita fokus kepada sektor batubara misalnya, bagaimana mereka yang sudah memiliki posisi cukup lama untuk beberapa saham yang ada? Di hold saja? Hold aja dulu. Oke. Ya, sementara hold nikmati kenaikannya, dan satu lagi saya kasih bonus saham MDKA ya, targetnya kurang lebih sekitar 3.200 ya. 3.200 MDKA. Berarti kalau misalnya mencermati pergerakannya saat ini, apakah sama? Kita menunggu di harga bawah saja atau buy on weakness? Kalau MDKA ini sekarang udah masuk di area beli nih sebenarnya. 2.800 sampai 2.850 itu area beli. Oke, 2.800-an. Berarti current price pun boleh kita riding ya? Ya harusnya. Dengan stop loss di 2.550. 2.550 stop loss. Hari ini sedang mengalami penguatan MDKA 1,43%. Sementara tadi teman-teman lainnya sudah mulai terkena aksi profit taking. Current price boleh kita masuk begitu dengan peluang ke 3.200 short term trading begitu Mas? Ya kalau saya masuk karena saya juga sudah ada posisi di 2.700-an ya. Jadi ini saya sharing sebagai edukasi buat kalian. Resiko tetap di tangan Anda, tapi saya pribadi saya masuk ya. Baik, itu dia MDKA bisa dicermati juga selain Adaro, kemudian Harum, Indika dan juga ETMG serta tadi satu dari sektor perbankan maksud saya Bank Mandiri begitu ya Mas Gema? Ya. Baik, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa iDexon dan Mas Gema. Terima kasih banyak atas waktu analisisnya. Semoga ini tentu. Semoga profit semua. Yes, itu dia yang dicari adalah cuan ya dari pergerakan market hari ini. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Gema.